Saya Fitria Putri Alifa dengan NIM D021936. Saya Nidia Azhara Ramadana dengan NIM D02197072. Saya Putri Hapsari dengan NIM D021978. Saya Risma Ramadhani dengan NIM D02198084. Saya Zahrana Wisdan Kamila dengan NIM D0219102102. Kami dari kelompok 8 Prodi Ilmu Komunikasi kelas B angkatan 2019 Universitas 11 Maret akan menganalisis manajemen media massa pada UNS TV dengan menggunakan Digital Strategy Framework. Poin pertama analisisnya adalah preparation. Saat ini UNS TV berada di bawah naungan UNS langsung karena dibentuk oleh rektorat. Pembentukan UNS TV ini bertujuan untuk menjadikan UNS TV sebagai media siar dari UNS itu sendiri. Artinya, UNS TV berfungsi untuk meliput dan menyiarkan pemberitaan terbaru yang ada di UNS dan sekitarnya. Dalam mencapai keberhasilan dari tujuan organisasi ini, UNS TV memiliki alat penunjang di balik kesuksesan program-programnya. Di antaranya ada lab komunikasi. Lab komunikasi biasanya digunakan untuk lab audiovisual atau broadcasting. Selain itu juga ada studio visip. Studio yang saat ini digunakan oleh UNS TV sudah berstandar nasional. Sebagai media siar, UNS TV menetapkan beberapa platform sebagai media promosi dan media untuk menayangkan program mereka agar bisa sampai kepada khalayak. Untuk media promosi, UNS TV menggunakan Instagram, Twitter, dan Facebook. Saat UNS TV akan menayangkan video baru, disitulah mereka menggunakan media promosi ini dengan cara mengunggah atau mengupload cuplikan video dari program yang akan ditayangkan tersebut. Sedangkan untuk mengunggah program inti atau video keseluruhan yang ada di UNS TV, mereka menggunakan platform YouTube. Keunggulan UNS TV dibandingkan organisasi lain adalah UNS TV menjadi satu-satunya televisi yang ada di UNS. Ditambah lagi UNS TV memiliki peran khusus yang salah satunya adalah menawarkan pemberitaan terbaru yang ada di UNS. TV UNS pastinya memiliki audiensnya tersendiri. Siapakah itu? Ada Civitas Akademia UNS yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Bagaimana kinerja aset dan channelmu saat ini? Untuk YouTube sih lebih efektif digunakan untuk menayangkan program dari UNS TV. Sedangkan untuk Instagram sih lebih efektif untuk mempromosikan video yang di-upload di YouTube, entah melalui story ataupun feeds. Lalu bisa digunakan untuk menyapa audiens agar tetap terhubung dan menjaga engagement. Kontennya apa aja sih? Terus masuk kategori apa? Ada program berita atau news. Isinya ya berita yang ada di UNS dan sekitarnya. Misalnya nih ya, ada seminar internasional di FISIP. Nah, biasanya yang liput itu UNS TV. Dan contoh lain itu ada pemberian gelar profesor kepada dosen. Yang kedua ada program non berita. Isinya itu didominasi dengan talk show. Kenapa bisa begitu? Karena itu dirasa sesuai dengan kondisi UNS TV dan Civitas Akademia. Selain ada talk show, ada juga magazine news. Genrenya masih random. Tema yang diangkat juga bebas. Paling tema yang diangkat itu tentang anak muda, kuliner, sama lifestyle. Oh iya, hampir lupa. Di UNS TV ada konten filmnya juga loh. Ya, walaupun cuma ada 2 genre aja sih, genre dokumenter sama genre fiksi. Dan itu pun semuanya hasil dari tugas-tugas mahasiswa yang memenuhi standar. Jadi dipakai oleh UNS TV deh. Konten dari UNS TV tidak melulu bersifat menghibur. Karena UNS TV sendiri itu adalah TV yang ada di bawah instansi pendidikan. Jadi harus tetap mempertahankan unsur edukasi, baik program non berita maupun berita. Objektif dan goal setting. Goals yang dimiliki oleh UNS TV yaitu untuk memperluas target pemasaran dan target audiens. Adapun indikator keberhasilan dari program di UNS TV yaitu apabila sesuai dengan standar keamanan UNS dan sejauh mana audiens mengetahui tentang UNS TV. Perlu kita ketahui UNS TV sebenarnya sudah selaras dengan KPI. Hal ini dikarenakan sebenarnya standar program UNS itu sudah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh KPI
kampus. Hal ini dikarenakan adanya tujuan UNS TV yaitu untuk menjadi media siar kampus. Selanjutnya strategi. Cara agar UNS TV dapat mencapai goals yaitu dengan mengundang guest star yang sekiranya mempunyai banyak fanbase di salah satu program UNS TV, yaitu musik. Terbukti pada saat itu viewsnya itu cukup naik dan banyak komentar baik bermunculan. Nah, dengan begitu akan terwujudnya citra UNS TV di mata masyarakat. Contohnya seperti masyarakat akan beranggapan bahwa kayak, wah, program UNS TV ini sangat asik nih, nggak sabar banget untuk melihat program selanjutnya. Strategi yang kedua yaitu media pendukung goalsnya. Media yang dipilih disesuaikan dengan target market utama UNS TV, yaitu mahasiswa. UNS TV lebih sering aktif menggunakan Instagram, YouTube, dan WhatsApp Story para kru daripada Facebook. Hal ini dikarenakan Facebook sudah jarang digunakan oleh sebagian masyarakat. Strategi yang terakhir yaitu UNS TV sudah memastikan bahwa setiap program di UNS TV yang di dalamnya sudah memenuhi nilai-nilai yang ditonjolkan oleh UNS TV seperti sisi edukasi, maka program tersebut sudah bisa dikatakan terintegrasi dengan program yang lain dan setiap terjun di pemasaran. Nah, program yang saling terhubung inilah yang diharapkan bisa menarik perhatian pihak luar untuk menawarkan kerjasama iklan dengan UNS TV, sehingga diharapkan bisa membantu stok keuangan UNS TV. Apa sih langkah-langkah spesifik yang perlu kita ambil? Yang pertama itu menentukan produser, lalu kemudian menentukan produksi itu udah terbentuk, maka kita melakukan persiapan pra-produksi seperti brainstorming, menentukan ide, lalu mengembangkan konsep. Lalu setelah pra-produksi itu selesai, bisa melakukan produksi lapangan. Setelah itu, hasil produksi lapangan itu kita edit, kemudian setelah hasil edit itu keluar, kita melakukan quality control. Lalu apabila sudah sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan keamanan UNS TV, maka karya itu siap untuk di-share. Lalu, kapan sih kita perlu melakukan itu? Saat membuat suatu program di salah satu platform UNS TV, salah satunya YouTube. Saat berkolaborasi dengan media partner dan lab TV lain. Setiap channel dalam UNS TV memiliki fungsi yang beda-beda. Langkah-langkah yang sudah dijelaskan diimplementasikan ke dalam media UNS TV dengan memperhatikan fungsi masing-masing media. Misalnya, Instagram untuk menjaga hubungan dengan audiens, di YouTube membagikan teaser dari suatu program untuk menarik perhatian penonton agar menonton program itu. Yang perlu dilakukan saat melakukan sebuah proyek itu adalah memastikan bahwa program yang diusung sesuai dengan tujuan UNS TV dan standar keamanan kampus. Setiap program yang ditayangkan itu semua menjadi tanggung jawab pembina UNS TV selaku pihak yang diberi wewenang untuk melakukan controlling program agar sesuai dengan standar kampus. Untuk melakukan quality control pada setiap karya yang sudah diproduksi. Jadi harus melalui tahap filterisasi dari pembina UNS TV. Sehingga tidak semua hasil produksi itu bisa ditayangkan gitu. Sebelum dipublikasikan, video karya UNS TV harus melewati tahap quality control terlebih dahulu agar sesuai dengan skrip dan juga standar keamanan UNS TV yang sudah ditetapkan. Terus berkembang dan bergerak maju, UNS TV sangat terbuka akan saran yang diberikan oleh para audiensnya. Setiap saran yang masuk akan dibicarakan terlebih dahulu. Apabila saran tersebut sesuai dengan key message dan juga standar keamanan UNS TV, maka saran tersebut dapat diterima. Namun, apabila saran tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan UNS TV, maka saran tersebut belum dapat diambil. Jadi, tidak semua saran yang masuk dapat diterima dan juga dapat diterapkan pada karya-karya selanjutnya. Bicara masalah tujuan, tercapainya tujuan UNS TV salah satunya dapat dilihat dari pengetahuan mahasiswa UNS terhadap UNS TV itu sendiri. Jika mahasiswa mengetahui apa itu UNS TV dan apa saja program-programnya, maka bisa dikatakan tujuan dari UNS TV tersebut berhasil. Kemudian yang terakhir adalah next step. TV mengaplikasikan pembelajaran dari eksekusi atau proses produksi karya sebelumnya adalah dengan cara melakukan briefing lapangan sebelum proses syuting dimulai. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan juga yang pasti untuk menghemat biaya.